Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, bertemu lagi kita pada pelajaran komputer dalam materi Kode Game Lab, bergerak dan memakan apel. Untuk langkah-langkahnya, siswa dapat mengklik new word yang ada di Kode Game Lab. Ini Bu Sandra contohkan ya, jadi siswanya atau anak-anak harus mengklik new word terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 3 latar dari animasi yang bisa kalian pilih. Nah, Bu Sandra akan memilih latar pertama. Ini Bu Sandra klik ya. Selanjutnya, tampilannya akan seperti yang ada di layar kalian. Jadi tampilannya hanya persegi warna hijau. Oke, untuk yang pertama yang harus dilakukan siswa atau anak-anak adalah menambahkan latar yang ada di animasinya supaya latarnya lebih panjang. Nah, bagaimana tuh Bu Sandra caranya? Kalian bisa mengklik icon yang ada di bawah persegi. Nah, yang harus kalian pilih adalah ground brush. Nah, kalian harus memilih ground brush ini dengan cara mengklik icon atau simbol yang berbentuk sapu seperti yang Bu Sandra tunjuk. Nah, kalian harus memilih bentuk apa yang harus ada di latar animasinya. Nah, dengan cara kalian mengklik warna biru ini. Nah, ada banyak bentuk bukan? Kalian bisa memilih bentuk persegi supaya sama seperti latar animasi yang ada di Kode Game Lab-nya. Ini Bu Sandra pilih ya. Dengan cara kita mengklik yang ada gambar perseginya. Letakkan di latar yang mau kalian tambahkan. Nah, Bu Sandra akan menambahkan di latar sebelah kanannya. Terus Bu Sandra akan menambahkan lagi di bawahnya. Nah, bertambah bukan latarnya? Nah, langkah selanjutnya adalah karena kita ingin menggerakkan animasi atau objek yang ada di kode ini, maka anak-anak harus menambahkan objeknya. Nah, bagaimana caranya? Itu kalian bisa mengklik icon object tool. Nah, yang ada kincirnya ya, yang ada baling-balingnya itu ya. Nah, ini Bu Sandra contohkan dengan mengklik object tool. Kemudian anak-anak bisa mengklik add atau select object. Kemudian Bu Sandra klik ya. Kliknya adalah yang ada di mouse sebelah kiri kalian. Nah, kemudian akan muncul banyak objek-objek yang bisa anak-anak pilih. Nah, itu dengan cara mengklik objek yang diinginkan. Nah, karena hari ini kita akan membuat objeknya bergerak, Bu Sandra ingin memakai objek kode. Nah, caranya dengan mengklik gambar kodenya. Nah, gambar kodenya di mana ya? Nah, karena objeknya suka bersembunyi, jadinya anak-anak harus mencari di mana objeknya. Itu bisa dengan cara anak-anak bisa mengklik icon atau simbol tangan yang ada di Kode Game Lab. Nah, itu ada di bawah latar yang ada di Kode Game Lab-nya. Nah, ini ya simbolnya ya. Jadi anak-anak bisa mengklik simbol move kamera. Jadi anak-anak bisa menggeser latar dari animasi Kode Game Lab-nya. Nah, terus anak-anak bisa menarik objek kode yang tersembunyi ini. Nah, itu dengan cara anak-anak bisa kembali mengklik simbol object tool.
Kemudian anak-anak bisa mengklik dari animasi kodenya. Itu dengan cara anak-anak mengklik mouse, kemudian menarik objeknya kembali ke latar animasinya. Nah, anak-anak bisa meletakkan objek kode ini di mana saja ya. Jadi tidak harus seperti yang Bu Sandra contohkan. Oke, di sini anak-anak bisa mengganti warna dari kodenya. Itu dengan cara anak-anak bisa mengklik tanda panah yang ada di keyboard, laptop, atau komputer yang anak-anak punya. Nah, itu bisa mengklik panah sebelah kanan. Ini seperti yang Bu Sandra contohkan. Ini akan menggantikan menjadi warna apa ya? Oke, ini kodenya berganti jadi warna merah. Bu Sandra ingin mengganti warna lain deh. Mengganti warna kuning. Oke, jadi di sini anak-anak bebas berkreasi mau memakai warna apa saja. Jadi tidak harus dipaksakan anak-anak memakai warna seperti yang Bu Sandra contohkan. Oke, kemudian objek kedua yang harus kita pilih atau yang harus kita masukkan ke kode gambarnya adalah objek pohon. Nah, caranya yaitu dengan cara kita mengklik lagi icon object tool. Kemudian kita mengklik lagi mouse sebelah kiri pada add atau select object. Kemudian akan muncul kembali objek yang ada di kode game lab-nya. Nah, kita memilih kategori tree. Nah, dari kategori tree ini akan banyak sekali macam-macam pohon. Nah, anak-anak di sini bisa memilih pohon mana yang mau anak-anak masukin. Nah, di sini Bu Sandra akan memilih pohon ini. Oke, Bu Sandra akan mengklik lagi di mouse-nya. Kemudian, seperti yang Bu Sandra contohkan sebelumnya, Bu Sandra akan melakukan lagi move kamera. Jadi Bu Sandra akan bisa menggeser latar dari animasinya. Kemudian Bu Sandra akan mengklik kembali objek tool untuk menarik objek tree tadi ke tengah latar. Oke. Kemudian, karena pohonnya ukurannya terlalu besar, Bu Sandra ingin mengganti ukurannya. Nah, gimana tuh Bu Sandra caranya? Itu dengan cara kalian bisa mengklik mouse kalian yang sebelah kanan. Kemudian akan muncul notifikasi yang seperti tertera di layar kalian. Nah, kalian harus memilih change size. Kemudian diklik ya. Nah, di sini anak-anak bisa merubah ukuran pohonnya. Itu dengan cara anak-anak bisa menggeser yang ada di size-nya. Nah, karena Bu Sandra ingin memperkecil, Bu Sandra akan menggeser size-nya ke sebelah kiri. Nah, pohonnya yang tadi awalnya besar akan berubah menjadi lebih kecil. Kemudian setelah ukurannya sesuai seperti yang anak-anak inginkan, anak-anak bisa mengklik silang. Oke, kemudian karena kita membutuhkan objek lain, yaitu objek apel, kita harus kembali mengklik icon atau simbol object tool. Kemudian anak-anak kembali mengklik add atau select object. Nah, di sini ada kategori apel atau apple. Nah, anak-anak tinggal klik apple tersebut. Oke. Kemudian karena si apelnya tadi bersembunyi lagi, nah kita harus cari lagi di manakah letak apelnya. Nah, maka dari itu kita harus mengklik lagi icon move kamera. Kemudian kita geser lagi nih. Oke. Kemudian karena Bu Sandra sudah menemukan letak apelnya, Bu Sandra akan kembali mengklik object tool. Oke.
Kemudian Bu Sandra akan menggeser si apel tadi ke latar animasi yang dibuat. Kemudian, biar latarnya tadi kembali seperti semula, Bu Sandra kembali mengklik move kamera atau icon yang berbentuk jari-jari tangan. Nah, di sini Bu Sandra menggeser lagi latarnya seperti yang awalnya ada di kode GameLab. Oke, supaya kalian tidak harus menambahkan apel lagi di object tool, kalian bisa mengklik lagi object tool, kemudian kalian klik lagi apelnya tadi, terus di keyboard kalian bisa menggunakan tombol kombinasi dengan cara mengklik Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke, ada 2 apel bukan? Nah, apel yang kedua itu bisa kalian taruh atau kalian letakin di mana yang tempat kalian sukai. Nah, Bu Sandra akan memindahkan dia ke pojok sebelah kanan. Selanjutnya, karena Bu Sandra membutuhkan 4 apel, sedangkan ada 2 apel yang sudah dibuat, nah, Bu Sandra akan menggunakan lagi tombol kombinasi Ctrl V. Nah, apel ketiga sudah muncul bukan? Nah, Bu Sandra akan menggeser lagi posisi apel ketiga itu ke pojok bawah. Kemudian apel keempat akan Bu Sandra buat lagi dengan cara tombol kombinasi yang ada di keyboard Ctrl V. Nah, ini apel keempat. Bu Sandra akan meletakkan di mana ya? Nah, Bu Sandra akan meletakkan di sebelah pojok kanan. Oke, karena sudah ada objek apel, sudah ada objek kodu, sudah ada objek pohon. Nah, programnya gimana Bu Sandra biar dia bisa jalan? Itu bisa dengan cara kalian mengklik kode. Oke, kita klik kodenya, kemudian klik di mouse kalian sebelah kanan. Nah, di sana di list pertama itu ada program. Nah, itu harus kalian klik dulu programnya. Oke, Bu Sandra akan mengklik dulu ya. Baiklah, kita sekarang masuk ke program pertama untuk menggerakkan objeknya. Yang harus kita lakukan adalah klik plus atau tambah yang ada di WAN baris pertama. Ini Bu Sandra klik ya. Maka akan muncul bermacam-macam aksi yang bisa dilakukan. Nah, Bu Sandra akan memilih keyboard. Supaya tombol keyboardnya bisa kita gunakan, yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu dengan cara kita klik plus yang ada di sebelah keyboard. Nah, Bu Sandra pilih tombol panah samping bawah atas untuk menggerakkan objeknya. Bu Sandra pilih ya. Nah, supaya objeknya nanti bisa berpindah, maka Bu Sandra akan memilih plus yang ada di do. Karena tadi kita ingin memindahkan objek, maka kita harus memilih move yang ada bulatan biru ini. Oke, selanjutnya akan kita kerjakan atau akan kita program pada barisan kedua. Oke, untuk program kedua, anak-anak bisa klik plus yang ada di WAN program kedua. Ibu Sandra klik ya plusnya ya. Nah, di sini anak-anak harus memilih bump. Jadi, ada bulatan biru dan kuning yang sedang berhadapan. Nah, ini Bu Sandra klik ya.
Nah, selanjutnya anak-anak bisa mengklik lagi plus. Kemudian di sini anak-anak bisa mengklik objek. Di objek, anak-anak bisa memilih apple karena tadi objek kedua kita adalah apple. Nah, di do ini apa sih yang bisa dilakukan si apple? Nah, bisa kita klik plus. Karena dari judul materi kita adalah memakan apel, jadi kita harus memilih it. Jadi nanti aksi dari animasi apple ini adalah dimakan oleh si kodu. Nah, untuk menggerakkan objeknya, sebelumnya kita bisa mengklik tombol ESC pada keyboard. Nah, untuk menggerakkan objeknya, kita harus mengklik icon segitiga atau play game. Nah, Bu Sandra akan mengklik ya. Di sini adalah tampilan ketika anak-anak bisa memainkan game kodu memakan apel. Nah, untuk mengarahkan si kodunya bergerak, anak-anak bisa mengklik tombol di keyboard laptop atau komputer kalian. Nah, kalau tombol yang arah panah sebelah kanan itu untuk menggerakkan objek si kodu ke sebelah kanan. Sedangkan tombol keyboard sebelah kiri itu bisa mengarahkan si kodu ke sebelah kiri. Nah, tombol atas itu bisa menggerakkan kodunya ke depan. Dan tombol panah ke bawah bisa menggerakkan kodu ke belakang. Nah, di sini akan Bu Sandra contohkan ya. Bu Sandra akan menggerakkan apelnya kemana ya kira-kira? Bu Sandra akan mengarahkan kodunya ke sebelah kiri. Oke, karena Bu Sandra ingin si kodunya bergerak ke apel yang pertama yang ada di sebelah kiri. Nah, itu menggerakkannya gimana nih Bu Sandra? Oke, di sini Bu Sandra contohkan ya. Bu Sandra akan mengklik keyboardnya ya, yang panahnya ke atas ya. Oke, di sini si kodunya sudah mulai bergerak. Nah, Bu Sandra arahkan ke sebelah kiri lagi supaya si kodunya mendekati apel yang di sebelah kirinya. Nah, Bu Sandra akan maju nih. Nah, kodunya sudah memakan apel yang pertama. Oke, untuk materi hari ini Bu Sandra cukup sampai di sini ya. Nanti Bu Sandra harap kalian semua akan berlatih di rumah membuat animasi seperti yang sudah Bu Sandra jelaskan tadi. Oke, Bu Sandra tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Bye.